Oke, Pak Rangga ini sudah bergabung ya. Halo siang, Mas Rangga. Ya, selamat siang Mbak Tina, selamat siang teman-teman MNC Sekuritas, selamat siang juga untuk teman-teman yang join di IG Live-nya MNC Sekuritas. Salam sehat semuanya. Oke, Mas Rangga ini adalah fund manager dari Reliance Manager Investasi ya, Mas ya. Betul, betul Mbak Tina, betul. Betul, Oke, ya. Oke, jadi siang hari ini kita akan membahas segala sesuatu tentang berinvestasi sesuai dengan tema kita, yaitu menabung ala milenial nih, Mas. Gitu. Jadi nanti kita mungkin akan kita mungkin akan ngobrol-ngobrol yang nggak jauh dengan investasi, karena kan generasi milenial sekarang itu kan generasi yang sebenarnya tuh melek banget sama digital gitu, tapi kalau untuk literasi keuangan konon katanya tuh masih minim informasi gitu. Nah, tugas kita nih sebagai orang-orang yang ada di pasar modal gitu kan, dan terutama itu kita akan terus memberikan informasi, terutama salah satunya adalah berinvestasi di reksadana ya Mas Rangga ya. Betul, betul. Jadi ya mungkin tadi udah dibuka juga sama Mbak Tina terkait minimnya ya pengetahuan teman-teman, terutama milenials yang belum tahu gimana sih caranya supaya investasinya itu bisa membuahkan hasil yang baik, tentunya dengan tingkat risiko yang minim gitu. Nah, ya salah satunya melalui instrumen yang umum diketahui produknya adalah reksadana gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, Mas Rangga, ngomong-ngomong tentang kita berinvestasi nih, kalau dari Mas Rangga sendiri atau dari Reliance Manager Investasi sendiri itu melihat market untuk saat ini itu cenderung stagnan, volatile, atau gimana nih Mas sampai akhir tahun? Jadi IHSG sendiri itu sampai akhir tahun sendiri itu seperti apa Mas? Tentunya kalau kita berbicara investasi, yang menarik itu adalah tentunya adalah pasar saham ya. Pasar saham kita Mm-mm. sendiri itu benchmarknya adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG sendiri secara sebenarnya secara historis 10 tahun terakhir itu di bulan Desember ini IHSG belum pernah returnnya negatif. Jadi ya ada peluang yang cukup besar untuk mendapatkan return yang baik di bulan Desember ini. On average, in last 10 years itu sekitar 3,5% sampai dengan 5% untuk bulan Desember sendiri. Jadi ya dengan penutupan akhir bulan itu kita kalau nggak salah November itu di 6 level 6.500-an, jadi ya harusnya masih ada room sekitar 5% ke angka 6.800 lah gitu. Harusnya sih masih bisa ya. Apalagi kan yang lagi hot sekarang sebenarnya kemarin itu kan yang bikin indeks sempat turun itu adalah terkait adanya mutasi atau varian baru dari virus COVID-19 dan dikasih nama sama WHO itu Omicron. Dan seperti yang kita tahu dari beberapa berita belakangan ini dan riset-riset dari peneliti-peneliti yang sudah cukup berpengalaman ya, itu disebutkan bahwa Omicron ini memang penyebarannya lebih cepat daripada varian Delta yang mana pada pertengahan tahun lalu itu cukup cukup bikin indeks kita babak belur, tapi hampir bisa dipastikan on the latest dari peneliti salah satu peneliti ternama di US, hampir bisa dipastikan bahwa mutasinya ini tidak seberbahaya atau tidak separah dari varian-varian sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan bahwa this could be the end of the COVID-19 pandemic. But ya kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, dan tentunya uncertainty-nya masih tinggi. Jadi ya untuk indeks sendiri ya harusnya di bulan Desember ini masih bisa up sih. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina. Oke, Mas.
Jadi kalau tadi saya bisa meng-highlight adalah ada uncertainty ya Mas ya. Jadi ketidakpastian di market itu masih terus ada. Nah, karena ketidakpastian itu masih terus ada gitu kan, karena market volatile di tengah pandemi yang seperti sekarang ini, kadang kan beberapa informasi datang dan itu menyebabkan market juga volatile. Nah, ngomong-ngomong tentang volatile nih Mas, bicara tentang volatile, kita itu berarti kalau berinvestasi juga harus mendiversifikasi ya, biar yang volatilitas yang tadi itu yang biasa orang itu aduh kok volatile sekali gitu kan, malah menyebabkan orang itu nggak rugi justru pengen mendulang untung tapi malah jadi rugi gitu kan. Jadi berarti kan kita harus mendiversifikasi nih aset yang agresif sama yang konservatif biar pas lagi masa-masa yang ada uncertainty ini kita masih tetap yang namanya tetap masih meraup untung gitu. Nah, poin apa sih Mas kalau kita itu mau mendiversifikasi apa dari kita punya portfolio, itu poin apa yang harus kita perhatikan Mas? Berbicara investasi sendiri, intinya adalah pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset itu sendiri tentunya suatu investasi bisa dikatakan berhasil kalau aset itu bertumbuh. Dan tentunya yang namanya kita mengharapkan keuntungan itu pasti ada resikonya. Dimanapun kita menanamkan uang, baik melalui pasar saham, melalui obligasi, deposito, atau reksadana, itu pasti ada yang namanya resiko. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, meminimalisir resiko, tentunya kita harus yang tadi sudah disampaikan Mbak Tina melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi sendiri tentunya kembali lagi kepada risk appetite dari teman-teman investor gitu. Jadi apakah risikonya itu dia mampu mengabsorb risiko yang konservatifkah, moderatkah, atau mungkin risk taker, atau dia cenderung lebih senang dengan risiko yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk meminimalisir ini tentu kita akan memaksimalkan instrumen investasi kita itu di aset yang bisa dibilang risikonya sangat minim dan mungkin bisa memperbesar porsinya di aset yang less risk lah, yang secara volatilitas itu tidak terlalu tinggi sehingga risikonya pun tetap terjaga. Goalsnya dari investasi itu adalah bagaimana bagaimana nilai uang kita itu tetap tumbuh, tapi risiko kita tetap terjaga. Intinya sih seperti itu. Dan yang paling penting adalah itu nilai uang yang kita tanamkan itu tidak tergerus dengan inflasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tina. Oke, Mas Rangga. Jadi kalau yang namanya berinvestasi, jadi kita tetap harus membaginya gitu ya Mas ya. Membagi ke aset yang memang ada resikonya dan ada yang less resikonya juga. Nah, kira-kira kalau dari menurut Mas Rangga sendiri, berapa persen sih gitu kan? Boleh tahu nggak kira-kira berapa persen sih kalau kita itu mau yang aset beresiko, itu kira-kira berapa persen, yang less resikonya itu juga berapa persen? Kira-kira yang paling ideal deh gitu. Menurut Mas Rangga sendiri itu berapa Mas? Di dalam pengelolaan dana investasi tentu saja membagi-bagi atau mendiversifikasi portofolio itu ya seperti sebelumnya yang kami sampaikan, itu adalah suatu keharusan. Don't put your basket in one bin. Karena apa? Begitu terjadi kita overweight katakanlah kita saham aja deh, jangan yang lain. Tapi ketika terjadi koreksi yang cukup signifikan di saham, jangan sampai peluru kita habis gitu loh. Sehingga kita harus membagi atau mendiversifikasi aset-aset ini supaya intinya adalah nilai investasi kita itu tetap bertumbuh dengan risiko yang minim. Nah, goals dari investasi tersebut tentunya harus kita bandingkan juga dengan tolak ukurnya apa gitu. Tolak ukurnya adalah yang paling simpel, yang paling mudah itu adalah tentunya tingkat inflasi. Karena inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga barang dan itulah yang menggerus nilai uang kita. Sepanjang kita melakukan investasi dan dalam 1 tahun kita mendapatkan imbal hasil yang melebihi dari inflasi, dan itu kita udah berhasil investasi pada tahun itu.
Itu menurut kami. Dan untuk porsi sendiri, eh, alangkah baiknya untuk teman-teman yang, terutama untuk yang pemula, alangkah baiknya untuk memperbesar porsi di investasi yang sangat minim risiko atau yang sangat rendah risikonya. Eh, Bisa dibilang beberapa instrumen investasi yang seperti kita ketahui ada saham, ada obligasi, ada reksadana pun ada macam-macam. Dan bisa dibilang instrumen yang paling rendah itu adalah ya, risiko instrumen yang paling minim risiko itu adalah instrumen pasar uang. Dan pasar uang sendiri itu akan bertumbuh setiap tahunnya. Dan sekian memperbesar porsi di instrumen yang risikonya paling minim sekitar 60 sampai 70%, dan setengahnya itu kita investasikan di aset yang moderat, dan yang paling kecil porsinya adalah di aset-aset yang cukup berisiko seperti saham. Dan sehingga pada saat terjadinya turbulensi di pasar saham atau pasar obligasi, nilai aset kita tetap bertumbuh dari aset yang paling bebas risiko, aset yang paling minim risiko tadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Tina. Oke, baik. Jadi terutama nih ya Mas Rangga, untuk investor pemula kita harus memperbesar porsi dari aset yang lebih konservatif gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sebagai Betul. informasi ya buat apa MNCers yang hari ini siang hari ini join dengan kita, itu jangan pergi dulu, kita masih akan ada banyak sampai di akhir acara kita nanti akan bagi-bagi door prize. Jadi total hadiahnya itu 1 juta untuk 10 orang pemenang. Jadi yang nyimak dari awal sampai akhir nanti pasti akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Pertanyaannya juga nggak susah-susah gitu kan ya, karena memang kita memang lagi dari Reliance Manager Investasi sendiri lagi baik hatinya, lagi benar-benar mau bagi-bagi investasi, mau berbagi investasi, tapi investasi reksadana, terutama reksadana pasar uang yang nanti akan jadi door prize-nya. Jadi ditunggu di akhir acara. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mas Rangga ya untuk pertanyaannya. Nah, ini kita balik lagi ke tema acara gitu kan ya, bahwa temanya itu kan untuk hari ini adalah menabung ala millennials gitu. Dan tadi udah dibahas juga sama Mas Rangga bahwa kalau kita itu investor pemula itu memang untuk aset yang kurang resikonya rendah ini lebih diperbesar. Nah, kira-kira itu boleh boleh diceritain nggak sih? Itu kan salah satunya mungkin kita bisa masuk ke reksadana pasar uang ya Mas ya. Boleh diceritain nggak dari Reliance sendiri itu kan punya produk nih. Itu produknya adalah reksadana pasar uang. Boleh diceritain nggak Mas tentang produk-produk terutama reksadana pasar uang di Reliance Manager Investasi? Baik. Jadi seperti yang kita singgung tadi, salah satu produk yang kita kelola, reksadana yang kita kelola itu berbentuk pasar uang, namanya reksadana Reliance Pasar Uang. Pasar uang kita ini sendiri terbentuk itu kurang lebih sekitar tahun 2017 akhir. Saat ini dana kelolaan kita plus minus sekitar 30 miliaran, dan sekitar 3 tahun terakhir atau sejak terbentuk itu rata-rata per tahun itu kita returnnya itu sekitar 5,2%, yang mana rata-rata imbal hasil reksadana pasar uang yang ada di market dalam 3 tahun terakhir itu sekitar 4,7%. Jadi ya slightly kita ada di atas rata-rata market. Dan yang paling penting menyambung dengan beberapa diskusi kita sebelumnya ya Mbak Tina ya. Intinya investasi itu nilai aset bertumbuh, dan benchmarknya apa? Benchmarknya adalah, tolak ukurnya adalah ketika terjadi inflasi apakah nilai uang kita bertambah melebihi inflasi atau tidak. Dan seperti yang kita tahu beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir mungkin supaya apple to apple perbandingannya, 3 tahun terakhir itu inflasi kita itu on average sekitar 2 sampai 2,5%. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut investasi di reksadana Reliance Pasar Uang itu nilai asetnya bukan hanya bertumbuh tapi juga berhasil
selain menjaga nilai uang, tetapi juga bertambah nilai uangnya gitu. Jadi ya dengan resiko yang cukup minim gitu. Dan untuk startingnya, untuk mulai kita berinvestasi di reksadana Reliance Pasar Uang itu cukup dengan Rp10.000 saja. Jadi ya sangat menarik memang gitu. Instead of kita taruh di bank dengan uang yang 10.000 tiap bulan rutin atau setiap minggu kita taruh, dan kita tahu bank sendiri kan ada biaya admin yang sekitar 15 sampai 20.000. At the end of the year uang kita bukannya bertambah tapi malah tergerus dengan inflasi. Seperti itu sih Mbak. Dan seperti yang mungkin informasi tambahan, reksadana ini memang kita yang mengelola, tapi untuk operasional reksadana sendiri itu dikelola oleh pihak ketiga yang mana dikenal oleh secara umum dengan sebutan bank kastedian. Bank kastedian kita atau tempat penyimpanan kekayaan reksadana itu sendiri kita kerjasama dengan Bank BCA. Jadi ya teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu takut kalau yang mau try untuk berinvestasi di reksadana Reliance Pasar Uang. BK-nya oke, bank kesediaannya juga oke dengan Bank BCA. Startingnya pun cukup murah, mulai dari Rp10.000 sampai dengan unlimited, teman-teman bisa tambahkan. Dan returnnya pun juga cukup oke, jejak rekam kita gitu, dan 3 tahun terakhir on average 5,2%, slightly di atas benchmark. Jadi ya feel free aja, seperti itu sih Mbak kurang lebih. Oke Mas, jadi reksadana yang dari Reliance Pasar Uang ini kalau dilihat memang returnnya itu on average dari 3 tahun itu di 5,2 ya Mas ya. Padahal inflasi sendiri itu sekitar 2 sampai 2,5%. Ini hampir 2 kali lipat nih dari inflasi gitu. Jadi intinya konsep dari berinvestasi sendiri adalah sebenarnya tuh menabung juga ya Mas ya, tapi menabung yang bisa mengalahkan dari inflasi. Nah, dari Reliance Pasar Uang sendiri ini sudah yang namanya masuk ke konsep investasi sendiri karena bisa mengalahkan dari inflasinya. Sebagai informasi, reksadana pasar uang itu tidak ada biaya subs ataupun tidak ada biaya redeem. Mau masuk itu juga tidak ada biaya ya sama sekali, ya kan? Tapi kita juga bisa mulai berinvestasi. Tadi dari Mas Rangga udah coba informasikan bahwa dengan Rp10.000 saja teman-teman sudah bisa mulai berinvestasi reksadana gitu, dan itu juga menjadi salah satu poin untuk kita bisa mendiversifikasi. Jadi contoh nih teman-teman, mungkin kalau di aplikasi Motion Trade ini kan bisa beli saham sekaligus bisa beli reksadana. Nah di dalam Motion Trade ini waktu pas lagi mungkin marketnya sedang naik gitu kan, IHSG-nya lagi hijau gitu, mungkin teman-teman bisa bermain saham. Tapi mungkin pas lagi saat teman-teman bingung nih lagi mau milih saham apa, teman-teman bisa mendiversifikasi atau bisa menempatkan uang daripada di RDN untuk bisa membeli reksadana pasar uang. Itu juga bisa jadi pilihan yang menarik gitu kan ya, karena bunga untuk di bank sendiri sekarang itu Mas udah kecil, kena pajak juga ya kan, pajaknya juga lumayan nih kan 20%, sedangkan di reksadana itu tidak dikenakan pajak. Jadi for your information ya, nilai aktiva bersih yang di dalam reksadana itu sudah tidak dikenakan pajak lagi. Pajak dikenakan di reksadana itu bukan di perorangannya, tapi di dalam fund tersebut. Jadi perhitungan dari bank kastedi yang tadi bank kastedinya BCA itu sudah memperhitungkan semuanya, termasuk dari pajak lah gitu kan, biaya manajer investasi sebagai pengelolanya gitu kan, dan itu sudah diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih. Jadi teman-teman kalau mau MNCers mau membeli yang namanya reksadana itu benar-benar sudah paket komplit. Ibarat kalau kita tuh mau membeli rujak ya kan, nggak harus bingung-bingung milih buahnya apa gitu kan, mau enaknya nanasnya yang apa nih, yang manis seperti apa gitu, tapi udah ada kokinya yang ngelain gitu. Itulah reksadana gitu. Itu hal yang paling mudah ya Mas Rangga ya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin
kalau untuk dari Reliance sendiri itu ada tips nggak sih Mas untuk investor-investor pemula ini untuk bisa mulai berinvestasi, terutama mungkin bisa mulainya itu investasinya reksadana nih gitu. Ada tips khusus Jadi ya, nggak? ya menabung sendiri atau berinvestasi, kita analogikan menabung dan investasi itu adalah sama. Jadi ya memang harus kita mulai sesegera mungkin, karena ya kalau kita tidak mulai menabung, tidak mulai investasi, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap tahunnya akan tergerus dengan makhluk yang bernama inflasi. Nilai uang yang kita miliki itu akan tergerus. Nah, eh, kita bayangkan kalau misalkan tentunya kita semua kan ingin punya keinginan macam-macam gitu loh. Menabung sendiri itu adalah, atau berinvestasi, konsepnya itu adalah menunda kesenangan saat ini untuk kesenangan di kemudian hari gitu. Saat ini ya hal-hal yang konsumtif, hal yang konsumtif bisa kita kesampingkan. Yang bisa kita kesampingkan dulu untuk kesenangan kita di kemudian hari gitu. Ya, instead of misalkan teman-teman kalau misalkan beli gadget, oke. Dengan gadget yang sekarang tuh juga nggak ketinggalan zaman gitu. Kita udah punya gadget, dengan gadget yang sekarang tuh kita juga nggak ketinggalan zaman. Kenapa kita harus mengikuti tren yang setiap tahunnya ganti gadget, ganti ini segala macam. Sedangkan perubahan itu selalu terjadi setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahunnya gitu loh. Daripada kita beli sesuatu yang nilainya akan turun, kita beli gadget hari ini, katakan ya iPhone mungkin harganya sekitar 10-12 juta. Begitu kita beli, beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian kita jual, harganya udah turun gitu. Jadi ya better kita melakukan investasi, uangnya kita saving, uangnya kita simpan, ya bisa dengan instrumen reksadana, atau mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Tina, bisa dengan eksekusi beli saham melalui aplikasi Motion Trade. Nah, uh, itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua gitu. Jadi ya intinya adalah nilai uang yang kita miliki itu akan bertambah dengan sendirinya. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita saat ini, Mbak Tina, yaitu menabung ala millennials. Jadi let the money work for you gitu. Jadi uang itu akan bekerja dengan sendirinya asal kita menempatkannya dengan ke instrumen yang tepat. Seperti itu sih Mbak Tina. Oke, jadi intinya adalah gaya hidup yang konsumtif ini sebenarnya bisa kita manfaatkan ke hal-hal yang lebih positif, ya kan Mas? Jadi gadget mungkin kita nggak perlu yang mahal-mahal, tapi asal mungkin bisa dipakai untuk bekerja, untuk kita bisa melakukan aktivitas, itu bukan hanya untuk style, tapi memang untuk kebutuhan, ya kan? Begitu juga mungkin kayak salah satunya mungkin sekarang tuh orang banyak yang bilang itu adalah mungkin secangkir kopi gitu. Secangkir kopi aja itu mungkin bisa hampir di atas 50.000 gitu. Padahal kita kalau nyeduh kopi sendiri di kantor mungkin bisa lebih murah kayak gitu. Jadi banyak hal yang mungkin kita itu bisa pikirkan dengan lebih wise, lebih bijaksana, karena kita itu nggak harus menunggu kaya untuk berinvestasi, tapi adalah bagaimana caranya kita itu untuk berinvestasi sejak dini. Jadi kalau orang berpikir, aduh saya harus kaya dulu, harus punya uang dulu untuk berinvestasi. Nah, jawabannya adalah Reliance Pasar Uang itu ada yang namanya mulai dari 10.000. Jadi tidak ada alasan nunggu kaya dulu, nunggu untuk bisa banyak duit dulu untuk bisa berinvestasi. Karena sekarang investasi aja tuh udah murah banget gitu kan. Jadi sudah tidak ada alasan yang benar-benar bisa dipakai ya untuk berinvestasi. Nah, tadi dari return juga sudah disebutkan di atas dari kita punya inflasi ya. Mungkin kalau boleh ditambahkan satu lagi nih Mas Rangga, untuk AUM-nya dari reksadana pasar uang Reliance sendiri itu berapa ya Mas? Kurang lebih saat ini kita sekitar 30 miliar Mbak. Gitu. 30 Ayo, miliar. total dana kelolaan kita sekitar 30 miliar. Tertinggi itu kita pernah kelola hampir 150 miliar sekitar 2 tahun yang lalu. Dan ya kita coba menjajaki lagi untuk mengembangkan AUM ini.
Itu dengan AUM Oke. yang yang bisa dibilang nggak terlalu wah, nggak terlalu jumbo, tapi kita bisa buktikan dengan kinerja yang cukup baik, yang mana tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Satu, beat inflasi, yang mana rata-rata inflasi sekitar 2,5% dalam 3 tahun terakhir, dan eh, rata-rata reksadana pasar uang sendiri 3 tahun terakhir itu returnnya sekitar 4,7, dan kita bisa per tahun, Di dan kita atas ya, bisa ya kita bisa di atas itu sekitar 5,2% per tahun gitu. Jadi ya 5,2. betul, Sangat walaupun menarik dengan ya, AUM. Mas ya. Bagaimana Mbak? Sangat menarik ya, karena memang benar-benar di atas dari average return yang ada di market, di atas inflasi, itu benar-benar masih sangat menarik gitu. Mungkin sebagai tambahan info juga ya, untuk underlying atau penempatan dari reksadana pasar uang sendiri itu di deposito atau bisa di obligasi kurang dari 1 tahun, teman-teman. Jadi reksadana sendiri itu, waduh kok reksadana sendiri itu resikonya itu besar gitu. Jadi kita juga harus tahu, teman-teman, bahwa reksadana itu ada macamnya. Jadi kalau reksadana pasar uang itu penempatannya itu ada di deposito ataupun di obligasi kurang dari 1 tahun. Begitu juga kalau reksadana fixed income atau pendapatan tetap itu bisa lebih ke penempatannya itu bisa ke obligasi baik corporate maupun government bond. Kalau untuk yang campuran itu antara si saham dan obligasi. Begitu juga dengan reksadana saham itu memang penempatannya itu banyak di saham gitu. Itu sebagai informasi. Jadi teman-teman kalau reksadana itu jangan disamaratakan, karena reksadana itu ada pilihannya. Di motion trade sendiri itu kita sudah bisa kita pilah-pilahin mana nih reksadana pasar uang, mana nih reksadana pendapatan tetap, mana ini reksadana campuran, reksadana saham dan reksadana indeks. Itu kita udah pilah-pilahin. Jadi teman-teman tinggal masuk ke motion trade ya kan, nanti ada fund di situ kan, ada stock, ada fund. Kalau untuk mau membeli reksadana itu ada di fund. Nah, di fund itu teman-teman sudah bisa mengakses karena kita udah kerjasama dengan berbagai MI. Salah satunya adalah Reliance Manager Investasi. Kita sudah ada kerjasama yang listing di motion trade kita ada 16 MI manajer investasi yang kerjasama dengan kita, dan produknya totalnya ada 75 produk reksadana, dan itu termasuk reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan reksadana indeks. Jadi berbagai kita udah bisa beli saham, bisa beli reksadana dalam satu aplikasi yaitu Motion Trade gitu. Oke, mungkin kita biar lebih seru lagi nih, kayaknya udah banyak yang ini ya, banyak yang join juga, Mas. Biar tambah seru, mungkin dari Mas Rangga boleh nggak kasih pertanyaan, tapi nanti dikasih hadiah nih berupa reksadana Reliance pasar uang, biar teman-teman juga bisa ngerasain kalau tadi itu kita cuma sebutin 5,2, tapi kita juga mau berbagi nih biar 5,2-nya itu benar-benar terrealisasi buat teman-teman yang nonton IG Live siang hari ini. Oke, Mas, mungkin dari Reliance ada pertanyaan, Mas? Mungkin kita buka satu pertanyaan yang bisa jawab cepat dan tepat. Kita akan langsung nanti akan kita hubungin sama mimin kita, ya kan? Jadi mungkin dari Mas Rangga bisa kasih pertanyaan ya. Jadi ingat ya, cepat dan tepat. Kita nggak akan yang susah-susah. Yang penting adalah jawabannya. Nggak usah yang banyak panjang-panjang ya. Yang penting pokoknya teman-teman harus jawab cepat dan tepat. Oke. Betul. Silakan, Mas Baik, Rangga. Mbak. Oke, kita pertanyaan pertama untuk teman-teman. Tadi udah disebutin baik sama Mbak saya atau Mbak Tina, itu kita Reliance itu punya produk namanya reksadana Reliance Pasar Uang. Dan tadi udah disinggung juga sama Mbak Tina. Apa sih underlying atau aset dasar yang menjadi instrumen investasi di dalam reksadana Reliance Pasar Uang? Oke,
Jadi siapa ini yang Itu memang ya. iya, belum ada yang Iya, jawab ya. Pertanyaannya adalah instrumen untuk reksadana pasar uang itu penempatannya di mana aja? Oke, ayo betul. kita tunggu jawabannya. Ada di deposito, reksadana deposito dan apa? Ada yang jawab ada yang jawab deposito, ada yang jawab obligasi kurang dari 1 tahun gitu kan. Boleh. Nah, ada yang masih kurang tepat ya, deposito dan obligasi. Ayo lagi. Deposito under 1 tahun. Oke, dengan Wendra Meta. Wendra Meta. Oke. Wendra Meta Ya, dapat Reliance Pasar Uang 100.000 ya. Oke, Mas Rangga, lanjutkan untuk pertanyaan kedua, Mas. oke teman-teman. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Yang pertama tadi udah dijawab. Jadi ya underlying-nya adalah deposito dan obligasi yang jatuh Obligasi. tempo di bawah 1 tahun. Instrumen dari reksadana pasar uang. Pertanyaan yang kedua, nah ini untuk teman-teman yang tadi menyimak, pasti tahu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, reksadana Reliance Pasar Uang itu dikelola oleh manajer investasi dan dioperasikan oleh bank kastedian. Nah, bank kastedian dari reksadana Reliance Pasar Uang itu adalah bank titik 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 titik. Nah, ayo monggo teman-teman. Jadi BK dari Reliance Pasar Uang itu siapa? Oke, belum ada Ayo ya. teman-teman. Ayo, BCA. Oke, jawabannya BCA benar, Mas? Ya, betul, 100. Oke, Umanaceh ya. Umanaceh. Oke, Umanaceh nanti akan dihubungin sama miminnya MNC Sekuritas untuk bisa mendapatkan Reliance reksadana Reliance Pasar Uang. Oke, Mas Rangga, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kita, nah ini buat teman-teman yang tadi nyimak dan sempat disinggung lagi sama Mbak Tina tadi pada waktu sebelum sesi quiz ini. Berapa rata-rata return atau imbal hasil reksadana Reliance Pasar Uang sejak awal berdiri atau 3 tahun terakhir per tahun? Rata-rata return per tahun semenjak Rata-rata reksadana Reliance Pasar Uang berdiri atau 3 tahun terakhir. Oke, rata-rata return per tahun dari tadi itu kita bolak-balik untuk bilang nih rata-rata return dari si. Oke, ini yang pertama. Oke, ini jawabannya yang saya ambil si Alfian Galih ya, 5,2. Ya, Betul, betul. Mas? Betul. 5,2% Oke, rata-rata return kita Alfian per Galih ya. tahun since Oke, kita terbentuk reksadana tersebut atau dari sejak 2018 sampai dengan sekarang. Per tahun kita on average kita mampu menghasilkan return sekitar 5,2% per tahun. Betul ya oke. jawabannya ya. Ini udah Betul. udah ada 3 teman-teman Udah ada atau tiga yang ya. hitung nih. Oke, Mas. Kita lanjut nih Betul. pertanyaan 4. Kayaknya makin seru deh kalau dikasih apa pertanyaan, dikasih hadiah gitu kan. Iya. Dikasih hadiah gitu kan, dan nggak cuman maksudnya dari Mas Rangga pun juga nggak cuman bilang aduh return kita itu 5,2 loh gitu kan, tapi kita juga bagi-bagi biar teman-teman tuh juga bisa ngerasain return segede itu gitu untuk yang reksadana pasar uang. Oke, Mas, lanjut pertanyaan keempat, Mas. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, tadi sempat disinggung juga sama Mbak Tina dan kami juga sudah sampaikan berapa dana kelolaan reksadana Reliance Pasar Uang saat ini. Oke, Tadi di dana situ kelolaan atau ya AUM dari AUM Reliance. Oke, pasar uang. dari Reliance Pasar Uang itu berapa? Ayo, tadi udah disebutkan. Oke, si Gorilla
si Gorilla, oke, dapat Reliance Pasar Uang ya. 30 miliar ya Mas ya? Betul, 30 miliar. Saat ini AUM kita memang sebesar 30 miliar rupiah. Jadi sudah ada 4 Udah ada 4 teman-teman ya. yang ya betul. Oke. Oke, mungkin lanjut pertanyaan kelima Mas. Kelima ya Mbak ya. Pertanyaan Oke. kelima kita. Nah, ini buat teman-teman yang nyimak nih pasti tahu nih, pasti tahu banget gitu. Dan tadi juga berulang-ulang juga Mbak Tina sampaikan. Berapa minimal untuk teman-teman yang mau subscribe atau beli unit penyertaan dari reksadana Reliance Pasar Uang? Berapa nilai minimalnya? Starting dari angka berapa kalau mau beli reksadana Reliance Pasar Uang? Oke, minimal pembelian untuk membeli Reliance Pasar Uang itu berapa? Oke, ini si Gorilla udah ya. Jadi saya yang lain maaf ada Wismila 7973. Sorry. Wismila 7973 berhasil dapetin Reliance reksadana Reliance Pasar Uang 100.000. Oke, masih ada 5 lagi pertanyaan ya. Gitu kan pertanyaan. Oke, sekarang pertanyaannya dari saya. Nama aplikasi apa yang dipunya MNC Sekuritas untuk bisa membeli saham ataupun reksadana? Tadi kita sudah ngobrol banyak Mbak ya soal aplikasi ini ya. Iya. Oke, saya ulangi lagi untuk pertanyaan ke-6 ya. Nama aplikasi apa? Oke, ini udah ada jawab nih. Eva _FD. Itu motion trade jawabannya. Betul sekali. Itu untuk jawaban nomor 6 ya, Mas ya. Gitu. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau mau membeli reksadana di motion trade sendiri, itu kita masuk menu apa? Nah, ini juga tadi udah disinggung sama Mbak Tina. Udah disinggung semua nih. Oke, kalau kita mau beli aplikasi, kalau mau beli reksadana, ya kan, di motion trade. Nah, oke, ini lemon salty ya. Lemon salty. Lemonnya salty ya. Oke. Itu jawabannya betul ya. Kita akan masuk ke fund gitu. Jadi ada stok, ada fund. Nah, fund ini untuk bisa membeli reksadana yang ada di motion trade gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah yang tadi juga udah kita sebutkan juga ya. Pertanyaan ke-8 adalah sebutkan 2 jenis reksadana yang ada di motion trade. Nah, 1 kan sudah tahu ya Mbak ya. Iya. Coba sebutkan 2 jenis reksadana yang ada di motion trade. Nyontek boleh loh, saya nggak lihat. Pasar uang dan saham. Steph _Stari. Ada pasar uang dan saham. Oke. Steph _Stari dapat Reliance reksadana Reliance Pasar Uang ya. Oke. Betul jawabannya itu kita bisa nggak harus ini ya. Jadi saya cuma minta disebutkan 2 aja. 2 itu tadi ada reksadana pasar uang, reksadana saham, itu salah satunya kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan ke-9 ya. Pertanyaan ke-9 itu adalah apa itu diversifikasi? Nggak usah panjang-panjang, pendek aja, tapi udah diversifikasi itu apa? Oke?
Diversifikasi apa? Nggak usah panjang-panjang. Coba tolong jelasin, tapi nggak usah panjang-panjang, tapi tolong dijelaskan. Diversifikasi. Tadi laki-laki itu udah ya? Oke. Ini Ida underscore Rohyani. Dapat ya. Jadi jawabannya adalah membagi investasi dalam berbagai macam jenis instrumen. Gitu. Itu adalah diversifikasi gitu kan. Oke. Mbak Ida nanti akan para pemenang nanti akan dihubungin oleh Mimin dari MNC Sekuritas gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari kita itu adalah apa, Mas? Terakhir nih, ayo teman-teman, jangan disia-siakan. Semangat pasti. Apa itu investasi? Apa itu investasi? Ayo teman-teman. Apa itu investasi? Apa Tadi itu kita juga investasi? sudah Gak usah ya, panjang, gak usah panjang Iya. kali lebar. Yang penting adalah investasi itu apa? Iya. Menabung untuk masa depan. Masih kurang tepat ya, menanamkan modal. Ada lagi menyimpan uang. Ada lagi investasi apa? Melawan inflasi. Coba ada yang lebih tepat lagi nggak? Menabung yang apa gitu untuk investasi sendiri itu garis besarnya aja, kesimpulannya deh, investasi itu tuh apa nih dari tadi? Menyimpan dana untuk mendapatkan return, dana masa depan, menabung untuk masa depan. Ayo, ada yang lebih ini nggak? Kata kuncinya soalnya saya masih belum nemu nih. Mencari keuntungan dalam pendek atau panjang. Ada lagi? Terus untuk mendapatkan return. Oke, terus saya masih belum jawab tabungan masa depan. Terus ada satu kata kunci yang teman-teman masih belum sisipkan. Kata kuncinya itu dari tadi adalah mendapatkan manfaat belum. Oke, ayo terus investasi itu apa teman-teman? Kata kuncinya itu tadi bisa mengalahkan apa gitu. Nah, kata kuncinya adalah itu. Coba investasi sendiri itu apa? Menabung. Saya masih belum menemukan yang ada kata kunci ya. Oke, investasi ada lagi menabung untuk mengalahkan inflasi. Oke, ini Ani Suwartini. Ya. Ani Suwartini. Oke. Jadi investasi ini artinya adalah kita tuh menabung juga sebenarnya, tapi menabung yang bisa mengalahkan dari inflasi. Nah, salah satunya nabungnya itu kemana? Ya, kita bisa nabung di reksadana. Reksadana kok bisa nabung ya, namanya juga generasi milenial ya Mas Rangga ya. Nabungnya kita itu sesuai tema kita, yaitu menabung ala milenial.